Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Keberadaan media sosial dalam era saat ini bagaikan dua mata uang. Di satu sisi mempermudah silaturahmi dengan para kerabat dan juga handai tolan yang tinggal jauh dengan kita, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sumber bahaya atau media untuk melancarkan tindakan jahat dari para pemangsa. Seperti pada kasus yang akan kita bahas kali ini, di mana seorang gadis siswi SMP harus berakhir di tangan kekasihnya yang dia kenal melalui aplikasi Instagram. Buat para ibu sobat Mbak Tiwul yang kebetulan punya anak perempuan, harus super ketat mengawasi pergerakan media sosial mereka ya. Kalau perlu, copy aja media sosial mereka di handphone kita ya bunda-bunda, soalnya zaman sekarang makin banyak yang aneh-aneh. Seperti apa kisah selengkapnya mengenai kasus yang menimpa siswi cantik ini? Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Yofi Safitri atau biasa dipanggil Yofi adalah seorang siswi SMP dan merupakan warga Kota Padang. Tampak dari foto-fotonya yang dia tampilkan dalam media sosialnya, memang wajah Yofi ini sangat cantik hingga banyak pengagum di dunia maya, termasuk seorang pemuda yang berasal dari tanah datar Sumatera Barat. Di sekitar bulan September 2022, Yofi ini mendapat sebuah notifikasi di Instagramnya. Setelah dibuka ternyata ada pesan dari seorang pemuda bernama AJ asal dari tanah datar berusia 17 tahun yang mengaku tertarik dengan kecantikan Yofi. Berawal dari sanalah akhirnya mereka berdua merasakan kecocokan. Yofi yang masih lugu ini seneng banget ada pengagum yang sangat perhatian kepadanya. Akhirnya mereka berdua pun jadian dan menjadi sepasang kekasih. Jadiannya di dunia maya ya, belum ketemu secara langsung. Sekitar 5 bulan kemudian mereka berdua pun membuat janji temu. Yofi kemudian memenuhi janjinya tersebut dan kemudian bertemu secara langsung dengan sang kekasih hati. Dalam pertemuan tersebut sepertinya mereka berdua semakin menjadi bucin. Dan tiba-tiba saja si AJ ini, si cowok ya, mengajak kekasihnya itu untuk menginap di rumahnya di tanah datar. Yofi yang sedang berbunga-bunga hatinya itu ternyata bersedia untuk ikut pulang ke rumah sang kekasih tanpa mengabari keluarganya di rumah. Yofi hari itu ikut pulang ke rumah AJ sang kekasih. Sesampainya di rumah AJ yang berada di Jorong Solo Kenagarian Singgalang Tanah Datar, AJ mengenalkan Yofi kepada ayah dan ibunya. Entah apa alasan yang dia berikan kepada kedua orang tuanya tersebut, namun pada hari itu tanggal 31 Januari 2023, ayah dan ibu AJ mengizinkan Yofi untuk menginap di rumah mereka. Saat itu kondisi masih aman, tidak terjadi hal-hal negatif. Yofi pun tidurnya sama kedua orang tua AJ, jadi seperti sudah jadi anak sendiri di dalam keluarga tersebut kayaknya ya. Setelah menerima Yofi untuk bermalam di sana, rupanya kedua orang tua AJ menjadi kurang nyaman karena takut dijadikan perbincangan para warga. Kenapa bisa anak gadis orang yang merupakan kekasih anaknya mereka terima tinggal di sana padahal tidak ada status pernikahan? Apalagi kalau tinggalnya di desa atau kawasan perkampungan yang masih menjunjung tinggi norma-norma. Bakalan habis itu dikuliti tetangga ya. Demi menghindari resiko tersebut, maka kedua orang tua AJ meminta kepada anaknya itu untuk mengantarkan pulang si Yofi ke rumahnya di Padang. AJ pun menurut saja pada permintaan kedua orang tuanya itu. Dirinya kemudian mengantar kekasihnya kembali pulang ke rumahnya. Namun belum juga sampai di rumah Yofi, menurut keterangan si AJ ternyata gadis pujaannya itu tidak mau dipulangkan ke rumah. Entah apa masalahnya, namun Yofi berkata bahwa dia tidak ingin pulang ke rumah. Mungkin masih nyaman berada di dekat sang pangeran ya. AJ pun kemudian memutar otaknya kemana dia akan membawa Yofi ini. Ke rumahnya lagi nggak mungkin karena kedua orang tuanya sudah tidak mau menerima kehadiran Yofi dengan alasan nggak enak sama tetangga. Kalau dibawa ke penginapan juga berat di ongkos. Dan kemudian terbersitlah di pikirannya. Aku bawa saja Yofi ke rumah tanteku. Rumah itu kan sudah kosong 8 bulan ini. Yofi kemudian manut saja kemana sang pangeran membawanya pergi.
Akhirnya di malam hari itu, Ajay membawa sang kekasih ke rumah tantenya yang terletak di Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. Masih agak dekat sama rumah orang tua Ajay. Lokasi sekitar rumah tersebut hanya ada hamparan kebun-kebun milik warga desa. Tidak tampak ada rumah tetangga di sana. Jadi rumah itu selain kosong, juga jauh dari rumah para tetangga. Cocok banget untuk tempat tinggal Yofi sementara waktu sampai nanti akhirnya mau pulang. Ajay dan Yofi sampai di rumah itu sekitar malam hari. Tidak ada warga yang melihat dan seperti kata orang bijak, kalau ada lawan jenis berduaan di sebuah tempat, maka yang ketiga adalah ketan. Itu pula yang terjadi di malam hari itu. Asmara di antara keduanya sedang bergelora membuat mereka lupa apa itu norma. Akhirnya terjadi juga perbuatan tidak baik di antara keduanya untuk melampiaskan asmara dan rasa cinta yang meliputi mereka. Masalah baru muncul di kemudian harinya, di mana saat itu tanggal 3 Februari 2023, masih di dalam rumah kosong milik Tante Ajay, kedua insan yang dilanda asmara ini tampak kebingungan. Mereka sadar bahwa kemarin mereka berdua telah melakukan hubungan terlarang dan mereka tahu persis resiko dari perbuatan tersebut, bahwa bisa saja si wanita menjadi hamil. Keduanya diliputi perasaan menyesal dan takut jika perbuatan mereka itu menyebabkan Yofi hamil. Si Ajay-nya takut kalau nanti Yofi hamil, aibnya akan terbongkar. Lawang kemarin ngajak nginep kekasih di rumah ortunya saja dilarang, apalagi kalau sampai nanti kedua orang tuanya tahu bahwa Yofi hamil akibat perbuatannya. Ajay sungguh tidak bisa membayangkan hal tersebut. Maka kemudian timbullah percekcokan di antara keduanya. Dan di tengah-tengah percekcokan tersebut tiba-tiba kedua tangan Ajay dengan segera menutup mulut Yofi yang sedang berbaring di atas kasur dan juga menyerang leher Yofi sampai gadis tersebut menjadi lemas hingga tidak sadarkan diri. Ajay kemudian pergi ke arah dapur untuk mencari benda besar yang bisa dia gunakan untuk menghabisi sang kekasih. Ajay kemudian menemukan sebuah alu yang digunakan untuk mengolah padi di sana. Lumayan gede dan keras kan yaitu sobat. Tanpa berpikir lebih panjang lagi, dia gunakan benda tersebut untuk menyerang kepala Yofi 3 kali sampai kemudian keluar cairan merah melalui hidung dan mulut Yofi. Ajay kemudian memastikan bahwa sang kekasih sudah menghembuskan nafas terakhirnya saat itu. Dan setelah yakin, dibawanya tubuh Yofi ke arah dapur rumah tantenya. Disiapkan sebuah galian untuk menyembunyikan tubuh sang pujian hati besarnya sekitar 2 kali 1 meter dengan kedalaman sekitar 40-50 cm saja. Dilepasnya pakaian Yofi, disembunyikannya tubuh gadis tersebut ke dalam galian itu dan diuruknya lagi dengan tanah. Sementara pakaian Yofi dimusnahkan dalam sebuah kobaran yang sudah dia siapkan juga. Setelah semua dirasa aman, Ajay pun pulang kembali ke rumahnya meninggalkan tubuh sang pujian hati sendiri di dalam rumah kosong itu. Sementara itu, di rumah keluarga Yofi, orang tua Yofi merasa sangat khawatir karena anak mereka tidak juga kunjung pulang ke rumah. Mereka kemudian melaporkan hilangnya anak gadis itu ke pihak berwenang yang langsung melakukan penyelidikan. Sekitar pertengahan bulan Februari, dari hasil penelusuran medsos dan juga keterangan orang tua Yofi, tim kepolisian memanggil Ajay karena dialah yang terakhir diketahui berada bersama Yofi. Saat interogasi tersebut, Ajay dengan wajah yang dipolos-poloskan itu mengaku bahwa dia telah mengantarkan Yofi sampai ke Padang. Namun memang tidak sampai rumahnya karena takut kedua orang tua Yofi nanti tidak berkenan. Dan karena saat itu masih kurang bukti, hingga akhirnya tim kepolisian pun melepaskan Ajay dengan kewajiban lapor 1 kali 48 jam. Waktu pun kemudian terus berjalan tanpa ada kecurigaan apapun keluarga Ajay kepada si pemuda ini. Tingkah Ajay pun juga masih biasa-biasa saja, gak terlihat habis melakukan suatu tindakan di luar nurul. Bahkan dia beberapa hari lalu mulai bekerja sebagai karyawan di sebuah rumah makan di Tanah Datar. Ajay ini memang sudah tidak bersekolah sejak kelas 2 SMP, dia berhenti mengenyam pendidikan di bangku sekolah entah apa alasannya, hingga memutuskan untuk bekerja saja. Keterimalah dia di sebuah rumah makan sebagai pegawai di sana. Pekerjaan barunya itu dia kerjakan dengan senang hati dan teman-teman barunya di sana tidak ada yang mengetahui jika Ajay memiliki sebuah rahasia kelam sobat.
Sampai akhirnya pada tanggal 17 Maret 2023, Tante Rika, sang pemilik rumah kosong yang juga merupakan tante dari AJ, pergi ke rumah tersebut untuk bersih-bersih dalam rangka menyambut bulan Ramadan di tahun itu. Dari luar, sang tante tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Namun setelah masuk ke dalam kamar, Tante Rika menemukan sebuah bercak cairan merah di sana. Tiba-tiba muncul perasaan kurang enak di hati beliau. Kemudian Tante Rika menyusuri setiap ruangan yang ada di rumahnya. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya masuklah beliau ke dalam dapur. Tante Rika melihat ada sebuah gundukan tanah di dekat tembok di dalam dapur itu. Bulu roma sang tante seketika itu berdiri. Ada sebuah firasat kurang baik saat itu. Hingga akhirnya dia memilih untuk melaporkan hal tersebut kepada petinggi wilayah setempat yang kemudian melanjutkan laporannya ke kepolisian setempat juga. Tidak menunggu lama, tim kepolisian pun datang ke rumah kosong Tante Rika. Mereka mulai menggali gundukan tanah di dapur. Tidak lama kemudian, tampaklah sepasang lutut manusia, sobat. Seketika suasana menjadi sangat tegang dan berbarengan dengan munculnya sepasang lutut tersebut, mulai muncul aroma kurang sedap yang tidak pernah tercium sebelumnya. Semakin tegang semua yang ikut menyaksikan di sana, sampai akhirnya selesai juga proses penggalian. Tampak jelas sesosok tubuh wanita yang sudah dalam kondisi kurang baik. Segera saja tubuh tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Diperoleh informasi bahwa tubuh tersebut adalah milik Yofi Savitri, anak yang dicari-cari oleh keluarganya di Padang. Tim penyelidik kemudian mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk pemilik rumah dan keluarganya. Akhirnya didapatkanlah sebuah nama yang kemungkinan besar menjadi pelaku penghabisan nyawa Yofi. Dia adalah AJ, pemuda yang beberapa waktu lalu sudah pernah dimintai keterangan mengenai laporan kehilangan Yofi, namun kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Nah, sekarang sepertinya AJ tidak bisa mengelak lagi. Tim kepolisian segera mencari keberadaan AJ ini dan tidak lama setelah penemuan tubuh Yofi, AJ berhasil diamankan di rumah makan tempatnya bekerja. Tanpa perlawanan, AJ mengikuti langkah tim kepolisian yang membawanya ke Polres Padang Panjang untuk diinterogasi. Dalam proses interogasinya, AJ akhirnya mengakui perbuatannya kepada Yofi, di mana hal tersebut tidak dia rencanakan sebelumnya. Betul-betul spontan setelah dirinya terlibat percekcokan dengan Yofi mengenai ketakutannya jika sang kekasih hamil setelah sebelumnya melakukan perbuatan tidak pantas dan takut jika aibnya nanti terbongkar. Hingga akhirnya AJ menjadi gelap mata dan berpikir jika Yofi tiada, masalahnya akan ikut tiada. Atas tindakannya ini, AJ diancam dengan hukuman yang disesuaikan dengan kondisi umurnya, di mana AJ masih termasuk di bawah umur, hingga ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Sedangkan tubuh Yofi sudah dibawa kembali ke Padang untuk dibawa ke tempat pembaringan terakhirnya di sana. Kita doakan ya sobat, semoga saat ini Yofi sudah bisa beristirahat dengan tenang, dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga diberi kekuatan serta ketabahan luar biasa untuk menghadapi ujian ini. Amin. Bagaimana pendapatnya mengenai kasus ini sobat? Semoga ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus ini ya. Jangan mudah percaya sama orang baru, selalu mawas diri dan selalu minta perlindungan dari Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Jangan sampai lupa doa pokoknya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.